Oke ya, kita mulai untuk sosialisasi format ujian. Kita lihat dulu masing-masing kelompok satu ada perwakilan? Nggak ada? Kelompok 2? Kelompok 2 perwakilan? Ini pada hafal kelompoknya nggak? Lupa, Pak. Ya, Hafal kelompoknya cuman lupa kelompok berapanya, Pak. Wiwi sama Kofifa nggak ada ya? Melita ada nggak? Sama Sima? Sima ada. Selamat ada. Ada Pak hadir. Ya, Ayu Ulum sama Arif. Ayu Ulum sama Rano lagi. Arif ya Rano. Ayu Ulum Rano. Tio, ono Tio. Iif. Sudah lengkap, Pak. Iif Rano. Ya. Iif ada. Grega. Nggak mandi. Grega, Alvin, Daniel ono. Ada Pak. Rina Aulia Safitri. Ono. Nikita Medi ono. Faizatul Munawaro, Siti Fatimah. Ono ra? Mifatul Ulum, ono kabeh? Wis. Ardeta karo Kunafah, ono ra Ardeta Kunafah? Rono. Ardeta Kunafah, Rono. Listia Bagih, Yoga ono ra Yoga? Hadir, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Edo, Ya, Pak. Hadir, Ilya, Pak. Ilya, dia? Ada, Pak. Ada ya. Oke, Nadia atau Disa? Ada ya. Nova Cynthia? Ada, Pak. Ya wes, yuk mulai ya. Ini formatnya besok kayak gini. Jadi saya perlihatkan. Ini skripsi saya waktu S1 sih lebihnya. Saya belum sempat membuat karena saya persiapan mau berangkat. Jadi ini saya kasih yang sudah ada saja. Share screen. Ya, ini nanti dicatat aja ya. Sama kalau enggak nanti videonya saya upload lah. Saya kirim ke siapa nanti. Dicatat ya bab-babnya ya. Karena saya kalau ngasih ini kan sama aja saya ngasih tugas perancangan saya dulu. Jadi saya judulnya sama, ada yang sama. Ini pembuatan etanol ya. Dari tepung tapioka kalau saya. Ini sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, ini di sini ada sebenarnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 bab ya. 6, 7, ini bab 8 sama 9-nya nggak ada. Cuma nanti diurutin aja babnya. Ini sebenarnya sudah oke sih. Jadi gini aja. Pertama adalah uraian proses. Saya buka satu-satu ya. Bab pertama, ini bab pertamanya nggak ada. Kita lompat dulu ke bab 2. Bab 2 ini adalah uraian proses. Uraian proses ini berisi tentang bagaimana proses dari pabrik itu dibuat ya. Jadi
tepung tapioka diumpankan dan selanjutnya seperti itu urean prosesnya. Ini kok nggak bisa ya? Nah, ini urean proses kayak gini. Oke, formatnya kayak gini. Ini ada detailnya di sini, judul, kemudian ada logonya UNED di sini. Di sini namanya ya, namanya. Kemudian ada halamannya ini yang halaman bab 2 uraian proses. Nah, bab satunya apa? Bab satunya itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu lebih ke urgensi pembuatan pabrik. Jadi bab 1 saya kasih di atas ya. Bab 1 ora iso iki. Chat. Siapa yang chat? Baik, Pak. Duh, sorry. Iso ya? For view only. Sorry. Oke, ini bab 1. Itu lebih kayak pendahuluan ya. Pendahuluan ini berisi tentang... Mohon maaf, Pak. Iya. Untuk Microsoft Word-nya tidak tampil di layar, Pak. Tidak tampil di layar. Saya coba new share. Iya. Oke, gini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Bab 1 ini pendahuluan ya. Pendahuluan Kelihatan, itu Pak. isinya urgensi dari pembangunan pabrik kalian. Urgensi pembangunan pabrik itu bukan berarti terus pembangunan pabrik ini dilakukan untuk meraih gelar sarjana, bukan gitu loh ya. Jadi ibaratnya dilihat dari tinjauan ekonomi ataupun kebutuhan pasar di Indonesia seperti apa. Oke ya. Makanya kenapa pabrik ini dibangun. Nah, ini kalau bisa dilengkapi dengan data-data ya. Data-data produksi ataupun data-data penjualan. Nah, dari sini nanti ditentukan kapasitasnya berapa. Oke, data penjualan dan berakhir pada penentuan lokasi. Nah, ini di sini, di pendahuluan. Pokoknya tentang pembangunan pabrik awal itu di sini semua. Oke ya. Rule of thumb untuk pembangunan pabrik di mana, segala macam, pemilihannya kenapa di sini, itu di pendahuluan. Nah, di bab 2 itu uraian proses. Itu cuman seperti ini, jadi tepung tapioka diumpankan ke M01 sebanyak berapa gitu aja. Ibaratnya cuman menarasikan flow diagram proses. Jadi flow diagram proses yang telah kalian buat, itu kalian narasikan seperti itu. Kalau ada yang mau tanya, langsung tanyakan saja ya, di tengah percakapan kita ini. Langsung diinterupsi aja, nggak apa-apa. Oke, ini bab 1, ini bab 2 ya. Kemudian saya lanjut ke bab 3. Bab 3, ini bab 3. Sudah terlihat ya? Bab 3 ya. Nah, bab 3 ini Pak. spesifikasi bahan. Spesifikasi bahan. Ini di sini ada bahan baku. Di sini ada kenampakan, bentuk, sifat propertisnya lah. Ada rumus kimianya apa, berat molekulnya berapa, kelarutan berapa, harga berapa. Ini sangat membantu ketika kalian nanti melakukan perhitungan baik neraca massa, kemudian neraca panas, maupun untuk proses perhitungan ekonomi. Makanya di sini ada harga. Nah, data-data ini semuanya ada bahan baku, kemudian ada produk, kemudian ada bahan pembantu. Nah, ini contohnya. Ini untuk spesifikasi bahan di bab 3. Kemudian di bab 4 ini ada total ada seperti ini ya. Ini bab 4 cuman seperti ini. Sorry, bab 4.
Bab 4 ini ada 2, yaitu diagram alir kualitatif dan diagram alir kuantitatif. Oke. Di sini apa yang membedakan diagram alir kualitatif dan kuantitatif akan saya, ini cuman kayak gini doang sih. Yang bab 4 ada 4A dan 4B. Oke, ini 4A-nya seperti ini. 4A, ini cuman ada komponennya saja ya. Ini dilihat bisa ada komponennya, rumus kimianya saja. Komponennya, gini. Nah, kalau bisa ada rumus kimianya, dikasih rumus kimianya. Tapi kalau misal rumus kimianya terlalu panjang, seperti contoh glukoamilase, ini kan rumus kimianya panjang banget ya. Ini ditulis saja glukoamilase seperti ini. Oke, kemudian sudah yang 4B-nya. Ya, 4B-nya. Aduh. 4B ini share. Nah, ini 4B-nya sudah kayak gini ya. Ini 4B. Oke, 4B kayak gini. Udah ada angka-angkanya di sini. Nah, untuk diagram alir, itu ada satu catatan lagi ya buat kalian. Diagram alir itu harus ada bentuk diagram alir yang memang flow diagram proses. Kalau tadi kan masih blok diagram proses ya. Jadi nanti sudah flow diagram proses. Lebih bagus kalau kalian bisa buat PNID, itu lebih menjadi nilai plus lagi. Nah, untuk itu di print di kertas terpisah dengan ukuran minimal itu A1 biasanya. A0 juga nggak apa-apa. Jadi bisa besar banget gitu. Karena nantinya kan kalian harus mengumpulkan hard copy juga ya, selain soft copy. Nah, hard copy itu nanti kertas flow diagram proses A0 atau A1 itu nanti dilipat, kemudian di bagian belakang dari tugas akhir kalian itu seperti dikasih kayak tempat map gitu loh, kayak tempat untuk naruh. Ini saya coba ya. Dipraktekkan saja. Ini misal ini tugas akhir kalian ya. Ini misal tugas akhir kalian. Nah, itu di bagian belakang sini. Di bagian belakang itu nanti ini cover paling belakang ya. Ini nanti di sini dikasih kayak kotak kantong gitu ya. Kasih kotak kantong. Nah, nanti gambar flow diagram proses yang besar itu A0 atau A1 itu dilipat kemudian dimasukkan ke sini. Itu. Jadi selain diagram alir yang kualitatif dan kuantitatif itu, kalian mempunyai flow diagram proses atau PNID yang bisa dimasukkan ke sini dengan ukuran A1 atau A0. Begitu? Oke, itu untuk flow diagram proses. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk flow diagram proses? Izin bertanya, Pak. Ya. Buat bab satunya tadi itu sama seperti tipus deskripsi gitu, Pak. Ada catatan footnote-nya gitu. PPP maksudnya gimana? Ada? Buat bab 1 kan tadi urgensi kan, itu seperti kayak di tinjauan pustaka deskripsi gitu, Pak. Enggak, kayak pendahuluan ya, pendahuluan latar belakang. Oh. Ya campuran sih. Bener sih ada tinjauan pustakanya, soalnya ada datanya ya, data yang menggambarkan itu. Jadi combine dari pendahuluan sama tinjauan pustaka itu dijadiin satu, tapi lebih ke compile, lebih konsis gitu, jadi lebih padat gitu ya. Oh, iya, Pak. Nggak terlalu panjang gitu. Terus itu Pak, buat
tadi kan ada uraian harga. Itu uraian harganya itu berpatok pada apa, Pak? Soalnya kalau harga di toko sama harga satuan pabrik kan beda. Terus kalau nyari harga satuan pabrik yang kalau beli jumlah besar itu carinya gimana, Pak? Ya, kan biasanya kalian kan ada ya, harga itu kan terkadang kan ada yang bulk itu maksudnya curah ya, ada yang harganya satuan gitu ya, Tio ya. Ya sebisa mungkin dari Ya, harga Pak. pasaran yang kalian cari, itu kalian nyari yang bulk, sebisa mungkin gimana caranya kalian nyari bulk. Nah, bagaimana cara mencarinya, itu adalah bagian dari tugas kalian merancang pabrik, begitu. Jadi data-data yang kalian kumpulkan, adjustment apa yang kalian pakai untuk membuat data itu, misal singkong tadi kok bisa 4.000 gitu. Nah itu adjustment itu yang akan dinilai nantinya ketika kalian melakukan tugas perancangan itu. Ya misal gini ya Tio ya, misal kamu kan punya singkong tuh tadi kan singkong ya contohnya ya. Singkong kalau di Lampung sama di Jember itu kan beda harganya. Misal gampangnya gitu ya. Kan kalau di internet adanya gitu. 3.500 sama di Lampung misal 2.000 gitu kan. Nah, kamu membangun di mana? Di Lampung gitu kan. Berarti kan kalau per kilo di pasar 2.000 otomatis kalau kamu beli curah bisa 1.500 misal kayak gitu. Nah, judgement itu yang kalian pakai gitu. Itu nanti kan kelihatan ketika dosen nguji, itu kelihatan. Loh, kok lihat bahan bakumu piro regane? Loh, kok mau 4.000 singkongmu hargane? Beli di mana gitu. Misal contoh kayak gitu. Nah, perancangan pabrik ini lebih ke judgement pengambilan data-data yang ada itu sih. Jadi dari pengambilan data, diproses, kalian punya data apa, terus diolah, dimasak, kemudian jadilah pabrik. Intinya gitu, Tio. Baik, Pak. Ya kalau misal ada teman-teman di BPS gitu yang punya data gitu ya nggak apa-apa kalian pakai. Ya, yang penting sebisa mungkin jangan ngeluarin duit untuk cari data karena data itu juga kadang nggak murah. Oke, lanjut ya. Makanya ini tugas perancangan ini berdua atau bertiga lah. Ya salah satunya harus saling take over lah untuk pekerjaan yang ada. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Kalau misal tadi ada datanya, kalian masukin ke referensi ya rapopo, daftar pustaka, footnote tadi. Sekarang ke bab 5 ya. Cuman kayak gini kok perancangan. Nggak banyak. Bab 5. Nanti bab 5 ini mau tak buka. Loro, telu, papat. Ora ono ya? Oh, iki soal Windows. Gak ono rek. Sik. Pateni sik liyane. 2. Oke, bab 5 ini ya. Bab 5 neraca massa. Oke. Oke, neraca massa ini dibagi dalam subbab 1 neraca massa total. Itu merupakan neraca massa keseluruhan. Jadi secara sistem apa saja yang masuk dan apa saja yang keluar. Jadi kalau tadi kalian punya ini ya, flow diagram proses. Nah, di sini berarti sistem yang ada itu seperti ini. Jadi dari ini masuk sini, ini dibuat garis ini, thread
Ini masuknya berarti ini ya. Dari sini masuk, keluarnya mana ini? Nah, keluarnya ini. Seret. Secara sistem piye yo? Kira iso diorek-orek ya masalahnya. Nah, pindah ke pen dulu ya. Oke. Pen. Nah, ini. Share. Nah, kalau yang total itu gambarannya kayak gini ya. Jadi secara sistem, ini kelihatan nggak picture-nya? Kelihatan, Pak. Oke, ini Kelihatan, dibuat Pak. kayak gini ya jadinya ya. Nah, kan neraca massa total ya. Nah, ini neraca massa total kayak gini. Nah, ini contohnya. Jadi kan kelihatan ya yang masuk yang mana. Contoh di sini ini masuk. Ini masuk ya. Aduh, tak ganti warna weh. Ganti warna. Ini masuk ya kan? Ini masuk. Masuk. Nah, kemudian ini masuk. Oh, ini juga ada nih. Ini masuk secara sistem karena memang dari luar ya. Nah, yang keluar yang mana? Yang keluar ini keluar, ini keluar. Kemudian ini keluar. Ini keluar. Gitu ya. Jadi secara keseluruhan ya, ini masuk. Ini neraca massa totalnya. Jadi dianggap semua rangkaiannya itu jadi satu rangkaian utuh lah. Oke. Nah, setelah itu, harusnya kan kalau kita belajar di hukum kekalahan massa, masuk sama keluar sama ya. Masuk sama keluar harus sama. Di sini ada nih, masuk sama keluar sama. Nah, ini ada uncounted di sini. Uncounted itu biasanya selisih. Kenapa ada selisih? Biasanya pembulatan angkanya, koma sih biasanya. Jadi ini nilainya 0,029. Sangat kecil, ini dari pembulatannya saja. Gitu. Jadi masih bisa digunakan lah kayak gini. Kemudian ini ada neraca massa tiap alat. Nah, kalau tiap alat berarti sistem yang dilihat masing-masing kotaknya adalah kotak tiap alat, mixer gitu kan. Mixer yang masuk apa? Seperti ini. Oke. Mixer yang masuk cuma H2O sama tepung tapioka gitu kan. Keluarnya ya cuman air dan tepung tapioka kan, dia cuma nyampurin doang gitu. Sama. Tapi kalau misal reaktor gelatinasi, air sama di sini tepung tapiokanya menjadi pati ya atau gelatin di sini. Maka di sini airnya berkurang dari 34.000 menjadi 3.427 sama 33.927. Seperti ini contohnya. Gitu. Ini udah neraca massa tiap alat dibuat seperti ini. Oke. Udah. Cuman itu aja, jadi neraca massa total sama neraca massa tiap alat. Ada yang mau ditanyakan untuk neraca massa? Subbabnya. Aduh. Ini kita sudah berapa lama ini? Nanti habis ini kita bikin sesi lagi ya, gabung lagi ya. Ini kayaknya waktunya kurang ini. Kalau keputus nanti saya kirim ke IIF lagi. Oke, lanjut ke bab selanjutnya adalah bab neraca panas. Neraca panas ini sama dengan neraca massa tadi. Jadi ada total dan ada tiap alat. Ini ya. Ini total dan ada tiap alat. Ini total dan ada tiap alat. Ini tiap alat.
Seperti ini. Nah, kalau misal di menara destilasi itu kan sebenarnya ada boiler, ada kondenser ya. Jadi yang dipakai tetap yang apa? Totalnya aja. Menara destilasi ini kan ada ini. Contoh, jadi yang top itu kondensernya berapa, bottomnya berapa. Jadi in total seperti ini nanti. Tetap keluarnya jadi satu. Enggak, boiler sendiri, kondenser sendiri, karena di sini ada heat exchanger juga yang bisa merubah di sini. Oke, HE seperti ini ya. Kok HE? Sorry, neraca panas seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke spesifikasi alat. Oke, spesifikasi alat seperti ini. Jadi cuman seperti ini aja. Jadi enggak yang terlalu ribet, enggak. Jadi di sini menyimpan bahan baku, beratap beton, kayu, ukuran berapa, dimensi, kapasitas berapa, jumlahnya berapa, harganya berapa. Gudang penyimpanan ya. Tangki penyimpanan. Kalau tangki biasanya kayak gini, ada fungsinya apa, jenisnya. Iya, gimana, Sam? Nggak muncul di share screen. Nggak muncul di share screen, sorry. Spesifikasi alat. Oke, sudah ya, Sam? Sudah, Pak. Oke, ini spesifikasi alat, proses. Ini contoh gudang, menyimpan bahan baku, ukuran gudangnya berapa, jumlahnya berapa, kemudian harganya berapa, kemudian ini gudang sudah, kemudian contoh tangki ya. Tangki kayak gini, menyimpan produk H3PO4 sebanyak 55,1176 kg per jam untuk kebutuhan proses selama 14 hari operasi. Tangki silinder tegak, flat bottom, conical roof, yang dipilih yang mana jenisnya tangkinya, kenapa dipilih ini, itu judgement kalian. Kemudian jenis fasenya apa, kondisi penyimpanan seperti apa, kemudian kapasitas penyimpanan berapa. Nah, dari sini akan dihitung diameter sama tingginya. Setelah itu baru dihitung ketebalannya ya. Jadi ketebalannya itu dari atas sampai bawah ketebalannya seragam atau enggak. Karena kadang tangki-tangki itu ada yang ukurannya ketebalannya tidak seragam dari bawah ke atas. Yang bawah biasanya lebih tebal daripada yang atas, gitu ya. Oke. Kemudian tebal head berapa, jumlahnya berapa. Ini jumlah ya, jumlah tangkinya ya, tangki penyimpanan. Bahan yang dipakai apa? Jangan semuanya terus stainless steel ya. Kalau dilihat, kalau kalian mau pilih yang lain nggak apa-apa. Ini kebetulan saya pilihnya dulu stainless steel semua 316 IC. Kemudian harganya berapa? $22.560. Contoh ya. Ada yang tanya, misal, Pak, cara nyari harga tangki gimana, gitu kan? Ada satu situs biasanya untuk nyari harga-harga ini, harga-harga teknik kimia. Cuman karena sudah sekitar berapa tahun saya ini? 2010, 2009 ya. Udah 11 tahun, jadi saya lupa situsnya. Sebenarnya ada situs untuk nyari kira kisaran harganya berapa untuk masing-masing alat. Coba nanti ditanyakan ke teman-teman yang KP kemarin kan ketemu sama teman-teman dari universitas lain ya. Coba ditanyakan situs-situs untuk mencari nilai harga alat itu apa. Gitu. Kemudian ini ada tangki penyimpanan sama
tangki antara, tangki gelatinasi. Nah, ini contoh saya tangki gelatinasi pakainya karbon steel ya di sini, nggak pakai stainless steel, pakai karbon steel. Kondisinya seperti apa? Harganya berapa? Kalau ada pelengkap, misal ada pengaduknya, berarti pengaduknya ini juga disampaikan di sini. Kalau tadi kan cuman tangki penyimpanan tuh ada yang nggak usah pakai pengaduk gitu ya. Cuman tangki bak biasa gitu, kayak tandon banyu lah. Jadi nggak butuh pengaduk. Kalau ini kan reaktor gelatinasi butuh pengaduk, maka dia harus ditentukan juga spesifikasinya. Oke, sudah. Reaktor sakarifikasi. Nah, ini reaktor fermentasi, contoh. Ini ya. Oke, sudah. RDVF, sudah. Menara destilasi. Oke. Boiler. Ini panjang banget sampai bawah. Sampai ke alat-alat kecilnya juga ya. Tadi kan alat-alat besar ya. Ini di sini ada juga alat-alat kecil, contoh reboiler. Reboilernya juga di kondenser, reboiler ini juga dibuat spesifikasinya. Kemudian ada akumulator juga dibuat. Akumulator. Kemudian belt conveyor juga ditentukan. Kalau kalian ada menangani padatan, menggunakan belt conveyor. Kemudian belt conveyor lagi, hopper kalau menangani padatan ya. Kemudian HE-nya juga di spek. HE-nya HE 01, 02, 03, 04, 05, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada pompa juga begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jenis pompa mau apa, radial flow centrifugal atau apa, itu adjustment kalian nanti menangani handle material apa. Sudah pusing belum pada? Pusing, Pak. Iya, ini pompanya. Pompanya biasanya yang banyak itu pompa sama HE, biasanya banyak itu. Ini ada 66 alat ya, punya saya. Oke, ini untuk spesifikasi alat. Oke, spesifikasi alat sudah. Kemudian di sini yang terakhir itu adalah evaluasi ekonomi. Kalau dulu, ini kan saya sudah 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu itu cuman evaluasi ekonomi saja. Ini aslinya bab 7 ini. Ngantuk. 8, 7, 8. Nah, ini kan dia evaluasi ekonomi ya, kayak yang diajarin di ekonomi ya. Ini kelihatan enggak? Bab 8 evaluasi ekonomi. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke ya, ini tujuannya hitungan yang kayak evaluasi ekonomi biasa lah. Ini nanti ada delivery equipment cost, physical plan cost, direct plan, dan lain-lain. Itu nanti akhirnya kemana? Akhirnya ke ROI, menghitung ROI, analisis kekayaan pabriknya ya. ROI, kemudian POT, kemudian BEP, kemudian SDP, ada DCFRR juga. Nah, oke. Ini sudah, ini ekonominya ya. Akhirnya nanti akan dibuat grafik seperti ini ekonominya. BEP, sales, total cost, SDP, VA, RA, seperti ini.
Nah, ini yang biasanya nanti jadi hal yang dipresentasikan ketika kalian melakukan sidang ya. Ini nanti dipresentasikan BEP-nya berapa sih? Nah, ekonomi ini kan krusial dalam menentukan kapasitas kalian ya. Kapasitas kalian itu sebenarnya ditentukan dari ekonomi ini. Jadi kapasitas berapa sih yang memberikan nilai yang economical gitu. Dilihat dari sini. Nah, karena ini sudah lama banget, kita harus ditambah di sini faktor keselamatan ya. Jadi ini cuma evaluasi ekonomi, tapi di sini tambahin dan faktor keselamatan. Nah, faktor keselamatan ini, kalau saya pribadi, kalau saya bimbing, itu ini lebih baik nanti ada yang namanya HACCP. Hazard and operability. HACCP. Ada HACCP ya. HACCP-nya nanti di bawah. Gitu. Ini bab 8, kemudian bab 9 itu kesimpulan. Kesimpulannya berarti lebih ke ditambah. Bagaimana pabrik dibangun, apakah sesuai, apakah secara ekonomikal layak dibangun, alasannya kenapa, dan seterusnya lah. Kalian justifikasi di sinilah kesimpulan. Oke ya. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Kalau kalian pakai ada pertanyaan? Pak, bertanya. Ya. Kalau di hitungan-hitungan itu kan hanya hasilnya aja. Kalau misalnya secara hitungan angka-angka itu dimasukkan di mana? Lampiran. Mel. Ya, Pak. Bentar ya, ini saya tak telepon Pak Kasmir dulu, bentar. Baik, Pak.
Oke, sorry, ada sedikit masalah. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Vida tadi tanya ya? Saya Pak Oh, Meli. Melita. Gimana, Mel? Yang untuk perhitungan itu ditaruh lampiran atau bagaimana? Apalagi kalau di HISIS itu kalau kita kan udah dapat hasilnya aja, tinggal masukin aja apa nggak perlu ada hitungan yang kayak angka-angka banyak Masukin sama lampiran rumusnya. aja, Mel. Oh iya Pak. Yang lain ada pertanyaan? Ada lagi? Saya Pak izin bertanya. Iya. Gimana? Itu Pak, kan kemarin dengan bilang formatnya itu kan ada bab 1, 2, 3, 4. Sedangkan kalau format di UNED itu tugas akhir itu nggak boleh di bab 1, bab 2, bab 3, dan selanjutnya. Jadi hanya lurus gitu Pak, nggak per bab gitu. Gimana ya? Buat per bab Sudah aja. dijelaskan kok Pak di penulisan pertemuan penulisannya. Oke, buat per bab aja. Jadi buat per bab aja nggak apa-apa. Di depan nanti ada kayak halaman pengesahan sama kata pengantar sama judul, jangan lupa ya. Itu kan mandatory ya yang Baik Pak. gitu ya. Ya. Oh ya, satu baik. lagi saya Terima kasih Pak. Ya sama-sama, saya hampir lupa ya. Nanti kan kalian satu kelompok ada 2 atau 3 ya. Itu kan sama ya jadinya. Maksudnya jadi satu gitu kan. Maksudnya kerjaannya satu kan, sama semua kan jadinya kan. Iya, Pak. Nah, untuk membedakan satu sama yang lain, itu kan di tiap pabrik itu kan ada alat besar ya. Alat besar itu contoh reaktor ataupun menara destilasi gitu ya. Nah, nanti masing-masing itu dibedakan dari situ. Jadi misal, siapa kita tadi? Misal contoh yoga sama dini gitu ya. Yang membedakan pekerjaan yoga sama dini itu adalah satu ada tambahan detail untuk perhitungan fermentor, yang satu ada detail perhitungan untuk menara destilasi. Saya contohkan ya. Oke. Ini mana? Oke, ini ya. Ini contoh. Ini nanti siapa yang detailnya siapa itu wewenang dari wewenang dari dosen pembimbing kalian masing-masing. Ini contoh saya kemarin dulu menggunakan ini detail fermentor. Nah, di sini namanya kan tinggal saya doang ya di sini ya. Kalau tadi kan namanya 2 orang ya. Ini namanya tinggal saya doang. Di sini detail fermentor, isinya ada pengantar. Ini pertama kayak gini, tugas, jenis, kondisi operasi. Kemudian ada pengantar. Pengantar itu ya kayak pendahuluan sama tinjauan pustaka lah. Di compile. Sorry, ada tinjauan pustaka ternyata. Pengantar, ini pendahuluan. Pendahuluan. Kemudian ada tinjauan pustaka. Kemudian neraca massa. Kemudian ada
perhitungan ini kalau karena fermentor ini ada penggunaan polimet, kemudian ada neraca panas, kemudian ada perancangan ini ya, mechanical design reaktor yang ini ya, mechanical design reaktor perhitungannya. Jadi tadi kalau ada yang tanya perhitungannya gimana, yang ini contoh misal kalian detail itu kalian masukkan ke sini, kalau yang nggak detail kalian masukkan ke lampiran. Sel, tebal sel, heat and bottom gini ya. Nah, pengaduk, jumlah pengaduk, pengutaran pengaduk, kemudian perancangan pipa, umpan dan pipa hasil. Jadi dari fermentor itu kan harusnya ada input sama output ya. Nah, itu mau berapa diameternya? Ini harus ada perancangan pipa, umpan, dan pipa hasil. Seperti ini. Ini perancangan pipa hasil. Nah, oke. Itu contohnya untuk masing-masing detail ya. Kalau teman saya, dia menggunakan ini. Dia disuruh menghitung fermentor. RDVF. Ya ini nego-nego kalian sama dosen kalian lah. Nih, RDVF, rotary drum vacuum filter. Ini pengantar sama tinjauan pustaka. Kemudian sama ya, kemudian perhitungan. Ini catatan tambahan. Perancangan. Oke. Ini dimasukkan di mana? Ini dimasukkan di spesifikasi alat. Jadi setelah spesifikasi alat di bawah sendiri kalian masukkan detail ini kalian punya kalian, gitu. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Iya, gimana Nova? Yang tadi itu kan katanya buat spesifikasi alat per mahasiswanya itu ditentukan sama dosen. Nah, itu berarti kita harus sudah menentukan uraian prosesnya dulu ya, Pak? Iya, iya. Jadi kalian sudah fix ini, flow diagram prosesnya udah fix. Makanya kan di SOP yang kemarin saya kirim ke IIF ya, itu dia kan ada minimal kalian mengunjungi dosen tuh 5 kali. Itu nanti ada membahas neraca massa, neraca panas gitu ya. Nah, setelah itu, udah neraca massa, neraca panas sudah fix, itu baru kalian nanti biasanya ditentukan sama dosen. Kalian detail alat apa yang kalian harus kerjakan gitu. Kalian bisa propose misal Nova pengen, Pak saya pengen nyoba ngerancang MD lebih detail Pak, biar saya ngerjain MD aja, misal gitu juga nggak apa-apa, tergantung nego kalian sama dosen pembimbing kalian lah, gitu. Nah waktu presentasi nanti, kalian nanti yang membedakan Nova sama siapa sih Nova? Lala, Pak. Nah Nova sama Lala itu di situ. Jadi masing-masing nanti presentasi sendiri-sendiri. Yang pertama adalah latar belakang tadi, maksudnya depannya kenapa bangun ini, pabrik ini, kemudian flow diagram prosesnya kayak gini, alat detailnya saya alat detail ini, kemudian secara ekonomi layak dengan kapasitas segini gitu. Nah, itu yang kalian ungkapkan ke dosen penguji. Jadi beda antara Nova dan Lala gitu. Baik, Pak. Gitu ya. Tinggal bentar lagi kok udah lulus kok. Oke, ada pertanyaan lagi?
Jangan lupa ya yang bab evaluasi ekonomi itu ada keselamatan kerja ya, dimasukkan lagi tambahan. Jadi karena yang tempat saya itu kan saya dulu udah 2009 lah itu ambil tugas perancangan. Kalau kalian kan sudah lebih muda, sekarang harusnya ada tambahan lah biar ada pembaruan di keselamatan industrinya. HACCP lah, analisis HACCP lah yang digunakan. Oke? Kok diem semua ini? Sudah? Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah pusing? Pusing Tenang, sekali, saya, Pak. Sekali, Pak. ya, saya tenang, saya kan Tidak nggak bisa musikan ya. ngerjakan, Pak. Tidak Izin bisa bertanya, membayangkan Pak. neraca masanya, Pak. Bingung Ya, Pak. mengawalinya, Pak. Iya, Pak. Kita harus ngapain? Bingung, Pak. Ya, kalian curhat Izin sama bertanya, dosen Pak. kalian aja. Ya, siapa yang mau tanya? Saya Pak Edo. Oh ya, gimana tuh? Untuk utilitas berarti tidak ada bab khusus untuk itu ya, Pak? Oh iya, kamu pinter tuh. Untung kamu tanya tuh. Tambah kerjaan lagi ya, Aduh, Dok, ya? ya seharusnya, Pak. Wah, Edo menambah. Nambah-nambahin. Loh, itu bener itu Edo itu. Untung Edo tanya. Sebelum harusnya ini berarti bab ekonomi. Ini saya revisi ya. Mohon maaf nih, saya soalnya juga wis swibi banget rame lo ranggarap ngene iki ya. Ini saya ganti ya, ini jadi bab 9. Ini jadi bab 10. Kemudian di sini ada bab 8. Utilitas. Utilitas ini isinya apa? Utilitas ini lebih ke anu aja. Jadi misal kebutuhan kalian kalau pakai listrik, ya kan? Diuraikan di sini listrik, bahan bakar, kemudian misal pengolahan air, itu dideskripsikan di sini ya, unit utilitas. Ya samalah yang kayak diajarkan di utilitas. Cuman kapasitasnya berapa, misal kalian butuh perancangan pabriknya ini 80.000 ton per tahun, berarti airnya itu butuh berapa. Kemudian berapa kilogram per jam gitu ya. Kemudian listriknya butuh berapa. Bahan bakar itu misal contoh batu bara berapa. Bentar. Kemudian ada tata letak pabrik, layout, sudah, apalagi? Sudah ya. Oh iya, steam, listrik, steam. Jumlah orang, keseluruhan organisasi.
gaji, shift. Iya. Tambah panjang jadinya gara-gara Edo. Jadi kalau mau nyalain Edo ya. Terima kasih Edo. Terima kasih Edo. Ya Allah Pak. Ini ya. Ini bener sih. Mas. Jadi bab 8 saya ganti jadi utilitas, ada listrik, bahan bakar, pengolahan air, kemudian steam ya. Air ini ada air pendingin sama air proses ya. Air proses itu macam-macam, bisa jadi steam, bisa jadi solvent. Ya nanti kapasitasnya berapa lah. Dan tata letak pabrik, layoutnya semua di utilitas. Kemudian bab 9 saya tambahin manajemen pabrik, itu jumlah orangnya, yang kerja berapa, susunan organisasinya kayak apa, gajinya berapa, orang-orang itu shift-nya berapa, bagaimana. Gaji ini sebenarnya nanti dipakai di bab ekonomi ini juga. Jadi sebenarnya juga mau nggak mau harus kalian buat gitu. Nah, bab 10 baru evaluasi ekonomi dan keselamatan. Oke, gitu. Oke, makasih Edo koreksinya. Sama-sama, Pak. Oke, ada lagi? Pak izin bertanya. Ya, Iif gimana? Saya Iif. Ini memang harus dibedakan gitu ya Pak, perancangan pabriknya, nggak boleh sama. Maksudnya gimana dibedakan? Yang tadi itu Pak, yang misalkan contohnya tadi fermentor, misalkan yang tadi misalkan di alatnya, intinya ada pembedanya gitu Pak, misalkan punya saya sama rekan saya. Nggak boleh sama beratnya Pak. Maksudnya ini kan udah berat ya Pak. Kalau ditambah ada pembedanya kan makin berat Pak. Saya dulu juga gitu, If. Cuma sama dosanya juga nggak boleh sama, If. Gimana, If? Oh, ya udah kalau sudah kebijakan ya nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Kalau ITS, kalau saya dengar ITS nggak pakai kayak gitu sih. Cuman lebih baik beda lah daripada sama. Kan Indonesia itu kan beraneka ragam, If. Kalau sama semua bukan Indonesia, If, kita, If. Jadi kita ambil yang beraneka ragam saja. Ya, gitu ya Pak. Baik Pak. Ini nanti rekamannya saya kasih juga ke dosen-dosen ya, jadi biar mereka ada gambaran juga. Baik Pak. Baik Pak. Ya. Ada lagi? Masih belum ada Pak, soalnya belum mengerjakan. Ya, besok nek wis mengerjakan kan pusing. Nggak apa-apa kan, nanti saya nggak ikut nguji kalian, jadi aman toh. Mohon bantingannya kalau seperti itu, Pak. Ya, mohon apa? Mohon bantingannya seperti itu. Bantingan apa itu bantingan? Bantuan, Pak. Oh, bantuan. PPP sudah? Kalau sudah, saya akhiri ini. Sudah? Gimana, Ahmad? Selamat. Ya Pak, sudah Pak. Aman? Deta? Deta dari tadi keluar masuk soalnya. Oke Pak. Anu ada Pak di rumah. Oke ya. Sudah, Oke, sudah. Pak. Sudah ya wes. Siap ya. Semoga sukses ya buat kalian semua ya. Amin, Pak. Ya, cuman bisa bantu sampai Amin, sini. Pak. Ya, cuman bisa bantu sampai sini ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Felix. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Nanti tak upload YouTube ya, rekamannya ya.
Tapi Baik, template Pak. template-nya nggak saya upload. Soalnya kalau saya upload nanti enak yang bioetanol ini siapa sih? Bioetanol. Butan Hah? butanol ya? yang dari Rina Aulia Safitri karo Vira enak kok. Wis ana bacemane nak kan. Oke ya. Enggak apa-apa, Pak. Jangan. Di-share yang Iya, lainnya Pak. aja, Pak. Hah? Makasih Pak. banyak, Pak. Ya. Pak izin bertanya. Ya, gimana Iif? Halo. Untuk koordinator perancangan pabrik selanjutnya itu nanti siapa ya, nggih, Pak? Nunggu Pak Boy aja nanti, biar Pak Boy yang mutusin. Oh, nggih, Pak. Terima Saya kasih. juga nggak apa-apa, saya di sana juga nganggur. Kalau cuman bagi-bagi kayak gini kan enak. Kan dosen Tekim kan sukanya gotong royong, jadi mungkin saya terus ya nggak apa-apa. Emang Iif mau ngambil semester Baik, Pak. depan? Nggak mau nyelesain sekarang? Oh, enggak, Pak. Maunya selesai sekarang, diusahakan. Ya wes. Dan cepat selesai, cepat selesai. nikah Pak. ya. Ya itu kan untuk yang pengundian kemarin ya sedikit intermezzo aja. Pengundian kemarin itu sudah saya reko-reko gimana caranya ya seadil mungkin. Kenapa? Karena pertimbangannya banyak. Satu, banyak dosen Tekim ini yang nggak pernah mendapat perancangan pabrik juga. Jadi seperti Pak Anggara itu kan dia walaupun sudah S3 tapi S1-nya dia kan kimia murni. Walaupun S2, S3-nya teknik kimia. Dari situ kan dia tidak pernah punya background teknik kimia. Makanya Pak Anggara itu pasti saya duekan dengan dosen teknik kimia. Pun dengan dosen-dosen yang lain. Kalau Bu Bekti sudah sih tak. Bekti itu kan dia tetap saya sama teknik kimia juga. Dia sebenarnya teknik nuklir, tapi kan teknik nuklir itu juga bisa desain reaktor ya, reaktor nuklir sebenarnya. Cuman secara garis besar biar bisa dulu lah secara untuk tahu untuk bagaimana sih perancangan pabrik teknik kimia ini saya duetkan dulu sama dosen-dosen teknik kimia. Begitu. Ya nggak enaknya jadi angkatan pertama begitu ya. Jadi mohon maaf kalau misal kemarin ada yang memang request siapa tapi belum dapat, ya adanya seperti itu dinikmatin aja. Misal requestnya dosen A tapi nggak dapat, itu sebisa mungkin saya carikan judul yang nggak terlalu sulit gitu. Jadi bisa balance lah. Gitu ya. Nggih, Pak. Ya wes. Wes ya. Arep Baik, gendong Pak. anak ya aku. Wes ya. Baik, Pak. Baik, Terima kasih, Pak Felix. Terima kasih, Mari. Pak. Semangat, Pak. Ya, Terima mari kasih ya. banyak, Pak. Terima kasih sama-sama. Saya N ya. Iya, Pak. Pak. Semangat.